warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Amalia. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Adapun rekan-rekan saya yang akan menemani saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun materi utama yang akan disampaikan oleh Karimatun. Kepada Karimatun, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi poin A yang berjudul Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tata tertib tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia serta yang mewujudkan suatu cita-cita hukum dengan menguasai dasar tertulis maupun tidak tertulis. Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna-makna peraturan perundang-undangan 1945. Alinea pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah. Alinea kedua bermakna kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Alinea ketiga bermakna motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat bermakna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka secara hukum tidak dapat diubah. Lalu bagaimana kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang 1945? Jika melihat dari ilmu hukum yang ada, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara itu sendiri. Untuk lebih paham mengenai kedudukan dan makna pembukaan UUD 1945, berikut penjelasannya. Pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu. Dan alinea yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampaikan kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Dan alinea yang ketiga, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Alinea yang keempat, kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945. Adapun yaitu satu pembukaan membuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu memuat pembentukan negara, terus ada bentuk negara, tujuan negara, ada kekuasaan negara, terus dan dasar filsafat negara. Sedangkan yang kedua memuat sifat-sifat fundamental dan asasi yang berkedudukan tetap dan tidak dapat dirubah. Yang ketiga, pembukuan Undang-Undang 1945 suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya kedudukannya lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang keempat, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 harus dijabarkan dalam pasal-pasal 1945. Dan yang kelima, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan dasar atau rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Di nomor 1 yaitu alinea 1, 2, dan 3 membuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasalnya. Menyatakan peristiwa atau keadaan
yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Sedangkan yang kedua, alinea 4 membuat pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk dan memiliki hubungan yang bersifat kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945, yaitu ada undang-undang ditentukan akan ada, dan ada juga yang diatur dalam undang-undang adalah tentang pembentukan pemerintahan negara memenuhi berbagai syarat. Yang ketiga, negara Indonesia adalah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Sedangkan yang terakhir, ditetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insania Jaya Dewi, NPM 22160055. Ingin menjelaskan tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat kesatuan. Sifat kesatuan antara keduanya adalah memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Penjelasan tersebut yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu proclamation of independence, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tujuan proklamasi menjadi semata-mata hanya kemerdekaan. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pernyataan kemerdekaan yang dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi alasan pernyataan proklamasi kemerdekaan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua berisi perjuangan untuk kemerdekaan, diuraikan juga kebanggaan dan kehormatan terhadap perjuangan dan adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak bisa dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Pada alinea ketiga menjelaskan adanya motivasi moral dan motivasi material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Makna proklamasi kemerdekaan yaitu 1. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik panjang dalam membangun dan menyatakan bangsa dan negara yang mandiri. Proklamasi kemerdekaan sekaligus menjadi titik awal perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan. 2. Proklamasi menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal berlakunya tata hukum nasional negara Indonesia dan berakhirnya tata hukum kolonial penjajahan. 3. Proklamasi merupakan titik berangkatnya pelaksanaan amanat penderitaan rakyat sekaligus awal sejarah pemerintahan Indonesia. 4. Proklamasi sebagai norma pertama tata hukum nasional Indonesia, yakni dasar hukum penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis adalah bentuk hukum dasar yang telah ditulis. Ada dua macam hukum dasar tertulis, yaitu hukum dasar yang telah dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Hukum dasar tidak tertulis disebut juga dengan konvensi ketatanegaraan. Hukum tidak tertulis oleh bentuk peraturan yang tidak ditulis adalah bentuk peraturan yang tidak tertulis secara pasti pada perundang-undangan. Biasanya peraturan dalam hukum tidak tertulis pada umumnya tidak bertentangan dengan isi, arti, dan maksud dari hukum dasar tertulis. Struktur pemerintahan Indonesia. MPR yang tadinya merupakan lembaga tertinggi negara, saat ini memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. Tidak ada lagi lembaga tertinggi dan tinggi negara. Yang ada hanya lembaga negara. Amandemen UUD 1945 juga telah melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, seperti MK dan DPD. Adapun lembaga-lembaga negara terdiri atas presiden,
Wakil Presiden, MPR, dan DPR. DPR, DPD, MK, MA, BPK. Lembaga-lembaga ini dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif merupakan organisasi dan negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan lingkungan peradilan MA, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan lainnya. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang berkuasa dalam bidang kehakiman. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.